Pasangan terkutuk ini. Beraninya mereka memperlakukanku seperti ini. Kamu ini manusia atau hantu? Aku sudah membantumu. Hingga kamu bisa di posisimu sekarang. Berapa banyak masalah yang sudah kuberiskan untukmu. Apa pantas kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu bicara apa sih? Aku di dalam peti matiku mendengar semuanya dengan sangat jelas. Aku akan membunuhnya sekali lagi. Aku bisa membunuhmu sekali. Berarti aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Kalau tidak, olah dukamu ini hanya akan sia-sia. Tunduklah padaku, Marulong. Mbak cantik, kamu siapa? Aku adalah utusan alam semesta. Kehidupanmu yang tragis membuatku merasa cukup terhibur. Sayang sekali kalau kamu mati begitu saja. Jadi aku datang untuk membantumu. Bagaimana caramu membantuku? Aku bisa membuatmu berganti profesi tanpa batas. Menjadi apapun yang kamu inginkan. Dan semuanya adalah yang terbaik di industrinya. Wanita cantik memang suka berbohong. Sebaiknya kamu menipu orang kaya saja. Menipu aku, apa yang bisa kamu dapatkan? Percaya atau tidak, itu bukan terserah kamu. Cepat lepaskan aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa saja boleh. Kalau begitu, aku mau jadi bos. Cita-citamu tinggi juga. Tapi, pilihan profesinya Ditentukan secara acak. tergantung keberuntunganmu. Keberuntunganmu lumayan juga. Ini adalah perusahaan terkemuka di kota ini. Aku bisa jadi presidir mereka. Tapi, waktumu hanya 24 jam. Kamu akan kembali menjadi Marulong. Tugasmu, uang 10 juta di rekening perusahaan. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah 1 miliar. 1 miliar. Setiap kali berganti profesi, akan secara acak memberimu satu keahlian. Keahlian kali ini adalah transfer barang, tapi hanya bisa digunakan satu kali ya. Apa gunanya ini? Semoga kamu bersenang-senang ya, Presdir. Wah, Ini pakaian seorang presidir ya. Bahannya, warnanya, ada 2 jam tangan juga. Ini untuk melihat waktu kan? wah. Ini pakaian seorang presdir ya. Ada 2 jam tangan juga. Ini untuk melihat waktu kan? Wah, Aku kenal mobil ini. mobil mewah. Bos, cepat lari. Bin A88.886. Kamu siapa? Aku presidirnya, kenapa harus lari? Mereka semua datang untuk menagih gaji padamu. Nanti tidak akan ada kesempatan untuk lari. Presdir ada di sini. Kalian cepat kejar. Presdir ada di sini. Kalian cepat kejar. Bayar utang, bayar utang, bayar utang. Serbu, serbu. Bayar utang, serbu. Bayar utang. Aku paling benci Orang yang tidak mau bayar utang. Aku juga. Untung larinya cepat. Nyawaku selamat. Presidir macam apa yang seenaknya begini? Tunggu sebentar. Aku kan sekarang presidir. Kenapa aku harus takut? Kamu. Siapa yang memberimu nyali untuk bicara seperti itu padaku? Kamu siapa? Aku adalah presidir grup Chaoneng. Kuperingatkan kau, sebaiknya kau bersikap lebih sopan padaku. Kalau tidak, aku akan langsung memecatmu.
Beraninya menyamar jadi presidir. Seret dia keluar. Tidak terima, ya, jangan sentuh aku. Ada apa ribut-ribut? Halo. Saya presidir yang baru. Presidir. Aduh, aku ini benar-benar presidir. Memangnya kalau kamu bilang begitu, kami harus percaya. Siapa yang bisa membuktikannya? Iya, siapa yang bisa membuktikannya? Apa yang kalian ributkan? Li Chen. Jiang Yo Uning. Siapa yang membiarkan dia masuk? Beraninya pengemis bau ini datang ke grup Cao Neng. Mana satpam? Ternyata begitu. Artinya, setelah aku berubah, di mata mereka, penampilanku tidak lagi sama seperti dulu. Mereka berdua sepertinya tidak mengenalku. Ternyata begitu. Penampilanku tidak lagi sama seperti dulu. Orang ini menyamar jadi presidir. Aku tidak perlu menyamar. Diam kamu. Kalau kamu presidir, aku ini anaknya presidir. Aku tidak punya anak sepertimu. Kamu cari mati. Rasakan. Tamparan ini untuk saudara kita yang mati karenamu. Dan tamparan ini untuk dirimu sendiri. Kenapa aku harus menamparkan diriku sendiri? Kamu merebut kekasih sahabat baikmu sendiri. Tidakkah seharusnya kamu menyesal? Sebenarnya kamu ini siapa? Aku presidir kalian. Satpam. Cepat usir orang ini keluar. Berhenti. Pak Ma. Saya sudah lama menunggu Anda, bukan, Pak Liu. Bagaimana mungkin dia Anda? Biar saya perkenalkan kepada kalian semua. Ini adalah CEO baru kita. Pak Ma. Pak, masih butuh sekretaris. Bagaimana menurut Bapak? Pak, masih butuh sekretaris. Bagaimana menurut Bapak? Kamu tidak seberapa. Saya tidak terlalu suka barang bekas. Apalagi kamu bukan sekadar barang bekas. Mulai hari ini, kamu adalah sekretaris saya. Mari kita bahas masalah tuntutan gaji di proyek. Saya hampir dikepung oleh para pekerja. Kalian tidak akan bisa melihat saya lagi. Ada apa sebenarnya? Kelihatannya Pak Ma kita ini ingin membantu para pekerja itu. Biar saya yang bicara. Uang ini harus dibayarkan. Tugasmu adalah mempertahankan 10 juta di rekening perusahaan. Kalau kamu berhasil, Saya akan memberimu imbalan 1 miliar. 1 miliar. Tapi selain hari ini, kapan saja boleh. Anda benar-benar membuat saya kecewa. Ini tidak bisa begini. Puluhan juta itu bukan jumlah yang kecil. Mana bisa dibayarkan begitu saja? Meskipun Anda seorang presidir, tapi keputusan besar juga harus melalui persetujuan Dewan Direksi kami, kan? Sombong sekali kalian berdua. Kalau uang ini tidak dibayarkan, perusahaan ini tidak akan saya jalankan lagi. Hari ini ditunda sampai besok. Besok ditunda lagi entah sampai kapan. Apa bedanya dengan yang sebelumnya, Pak Ma? Jabatan sekretaris ini. Saya sudah berjanji padamu akan memberikan uang itu pada mereka. Lalu kenapa bukan hari ini? Tentu saja tidak bisa hari ini. Kalau uangnya dibayarkan hari ini, 1 miliar milikku bisa lenyap. Nasib para pekerja itu. Saya kira Anda orang baik. Ternyata kamu sama saja seperti mereka. Kamu itu hanya seorang sekretaris. Beraninya kamu meragukan keputusan presidir. Kalau uangnya dibayarkan, kondisi keuangan perusahaan akan jadi masalah, bahkan bisa bangkrut. Dalam segala hal, kita harus mendahulukan perusahaan. Cepat atau lambat kalian akan kena batunya. Lepaskan. Hari ini juga. Presidir, mohon dipikirkan kembali. Kalau dana ini dicairkan, perusahaan bisa benar-benar dalam bahaya. Benar. Presidir, bagaimana bisa Anda hanya karena beberapa patah katanya, lalu mengabaikan nasib perusahaan? Diam. Keputusanku sudah bulat. Siapapun yang masih berani protes atau menentangku, akan langsung kupecat. Pergi. Pak Liu, Dia sudah gila, ya. kamu tidak lihat tadi dia santai sekali mengatakannya. Kalau dia tidak bisa menyediakan uangnya, aku mau lihat apa yang akan dia lakukan. Bangkrut ya bangkrut saja. Toh itu bukan perusahaanku. Hanya saja, sayang sekali 1 miliarku. Terima kasih, Pak Ma. Bangkrut ya bangkrut saja. Toh itu bukan perusahaanku. Hanya saja, sayang sekali 1 miliarku.
Terima kasih, Pak Ma. 1 miliar ditukar dengan hati si cantik. Sepertinya sepadan juga ya. Kita sebagai perusahaan terkemuka di kota ini harus bisa memberi contoh yang baik. Begini saja, masing-masing akan diberi bonus 5.000. Sebagai kompensasi, bagaimana? Ayo. Mau kemana? Ke ruang keuangan dong. Pak Ma. Saya ini presiden direktur. Kenapa saya tidak boleh mengambil uang? Uang tunai dalam jumlah sebesar ini. Meskipun Anda adalah presiden direktur, Anda tetap tidak bisa memutuskannya sendiri. Ini uang gaji karyawan. Sekarang, dengan jabatan saya sebagai presiden direktur, Saya perintahkan kamu, berikan uangnya pada saya. Memang begitu peraturannya. Anda marah pun percuma saja. Kenapa seorang presdir mau mengambil uang dari perusahaan? Bisa sesusah ini. Perusahaan besar memang banyak sekali aturannya. Aku ini presdirnya, kenapa aku tidak boleh mengambil uang? Saya tahu Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana kalau kita? Percaya padaku, kalau hari ini aku berhasil mendapatkan uangnya, kamu harus berjanji satu hal padaku. Bagaimana? Baik. Kamu dipecat. Pak Ma, kau masih di kantor. Bukannya sekarang kamu seharusnya ada di lokasi proyek, bersama teman-teman baikmu itu. Ini ulahmu. Memangnya kamu bisa apa? Sepertinya pukulanku tadi kurang keras. Kamu tidak kapok juga, ya? Kamu ini seorang presdir, kok kelakuanmu rendahan sekali. Tergantung siapa yang aku hadapi. Tadi, Kamu bilang di depan semua orang mau membayarkan gaji. Kalau sekarang sampai nggak bisa kasih uangnya. Malu-maluin banget, kan? kalau soal malu, bukan kamu yang pantas bicara. Jiang Yo Uning, nafsu di depan peti mati. Gimana rasanya? Nafsu di depan peti mati. Kenapa kamu bisa tahu sebanyak ini? Berani taruhan sama aku? Enggak, kalau hari ini aku bisa membagikan uangnya dengan lancar. Kalian berdua harus lari telanjang keliling proyek ini. Terus kalau kamu nggak bisa bayar, aku yang lari telanjang. Kamu tahu bank untuk brankas perusahaan? Itu bank apa? Sini, abang ajak kamu lihat sulap. Tunggu sebentar. Stop, 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 stop. Kamu mau membunuh orang, ya? Hei, kawan-kawan. Mereka inilah yang berutang pada kita. Hei, kawan-kawan. Mereka inilah yang berutang pada kita. Bayar utang. Tenang. Semuanya, kedatangan saya hari ini adalah untuk mengembalikan uang kalian semua. Uangnya mana? Mana ada uang? Aku bohong. Kembalikan uang kami. Kembalikan. Uangnya. Sudah saya bawa. Hanya saja kalian sekarang, untuk sementara belum bisa melihatnya. Pak Ma, jangan-jangan Anda mau bilang, Kalau uang ini akan jatuh dari langit. tumben kamu pintar sekali. Uangnya memang akan jatuh dari langit. Lucu sekali. Sekarang orangnya masih sedikit. Lari telanjang tidak akan terlalu memalukan. Perkataanmu barusan, aku kembalikan utuh kepadamu. Kamu memang suka di siang bolong begini, di bawah tatapan semua orang, tanpa sehelai benang pun. Aku mau lihat berapa lama kamu bisa sombong. Kalau hari ini kita tidak dapat uangnya, jangan harap ada yang bisa pergi dari sini. Semuanya. Tolong semuanya mundur, jaga keselamatan kalian, dan Anda berdua, mundur 10 kilometer. Adalah saatnya menyaksikan keajaiban. Kekuatan langit dan bumi, berkumpullah di hadapanku. Uang, datanglah. Kenapa dia malah komat kamit baca mantra? Kalian masih belum paham juga. Targetnya itu kalian. Saudara-saudara, mereka sudah keterlaluan. Mereka merebut jalan rezeki kita. Hari ini, kita hajar mereka. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kak, jangan permainkan aku lagi. Kalau begini terus, aku bisa mati. Dewa langit, dewa bumi. Utusan semesta,
Cepat tunjukkan kekuatanmu. Uang, datang. Pasangan brengsek, aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Terima kasih, Pak Ma. Iya, ini memang masalah kami. Pulanglah. Terima kasih, Pak Ma. Saya berhasil. Hal yang kamu janjikan padaku, Pak Ma. Apapun yang Bapak minta, akan saya lakukan. Kalau begitu, cium aku. Ayo. Aku bilang ayo, baru kita pergi. Sudah semalam ini, kenapa Bapak membawa saya ke sini? Datang ke kantor pemasaran, tentu saja untuk membeli rumah. Ini adalah properti termahal di seluruh kota. Ayo, masuk. Tunggu sebentar, Pak Ma. Dilihat-lihat, sepertinya Bapak dan Ibu baru saja menikah. Ya. Bukan. Properti paling mahal di sini. Itu adalah properti premium kami di klaster Tao Huayuan. Desain interiornya sepenuhnya bergaya Tiongkok. Suka. Pak Ma, ini tidak pantas. Apanya yang tidak pantas? Bapak ini bercanda. Rumah ini adalah yang terbaik di seluruh kota kami, bahkan di seluruh provinsi. Salah satu villa yang paling mewah. Kalau yang ini saja tidak Anda sukai, maka sepertinya rumah yang lain juga akan sulit memuaskan Anda. Cukuplah untuk sementara. Bayar lunas, tulis atas nama dia. Lunas. Apakah Anda mau membayar sekaligus 200 miliar secara tunai? Iya, ada masalah. Apakah Anda mau membayar sekaligus 200 miliar secara tunai? Benar, memangnya ada masalah. Saya sih tidak ada masalah. Hanya saja saya khawatir di kartu Anda tidak ada uang sebanyak itu. Lucu sekali. Pembayaran gagal. Kenapa aku tidak bisa memakainya sesuka hati? Ternyata cuma seorang penipu. Dia adalah presidir dari grup Chaoneng. Apa? Banyak sekali kartu emasnya. Pembayaran berhasil. Sudah kuduga, Bapak ini memang terlihat jelas bukan orang sembarangan. Tapi aku lebih suka sifatmu yang liar dan sulit diatur itu. Kamu beruntung sekali ya. Begini ya rasanya menghabiskan ratusan juta. Sepertinya biasa saja. Mas Ma, ini tidak pantas. Jangan panggil aku Mas Ma, panggil aku sayang. Mas Ma, ini tidak pantas. Jangan panggil aku Mas Ma. Jangan bercanda, Mas Ma. Setelah hari ini berakhir, aku juga tidak bisa membawa barang-barang ini. Jadi lebih baik ku berikan padamu. Kenapa dia baik sekali padaku? Apa jangan-jangan dia orang yang selama ini kutunggu? Memang hebat Tuan Ma ini. Demi membuat wanita pujaannya tersenyum, 200 juta dihabiskan begitu saja. Itu kan namanya jadi perempuan simpanan. Aku tidak seperti itu. Hubungan tidak pantas kalian berdua ini. Benar-benar merusak moral. Saya ini orang yang terhormat. Pasti akan saya laporkan ke Dewan Direksi. Lihat saja nanti. Laporkan saja, aku tidak peduli. Siapa bilang hubungan kami tidak pantas? Dia membelikanmu rumah. Kamu ini siapanya dia? Aku pacarnya. Apa? Aku pacarnya. Aku membelikan rumah untuk pacarku. Memangnya ada masalah? Kalau begitu, beli saja. Masa sih? Tidak mungkin, kan? Jangan-jangan Presdirli tidak pernah membelikanmu rumah, iya. Presdirli punya banyak sekali properti. Apa jangan-jangan kamu tidak suka rumah? Apa yang dia katakan itu benar. Kapan aku pernah membeli rumah? Gedung yang mana? Lantai berapa? Lantai berapa? Luasnya berapa? Nyaman tidak memelukku. Kalau nyaman, jangan dilepaskan, dong. Biar Mas yang ajak kamu belanja.
Tidak kusangka menghabiskan uang juga bisa. Kerja fisik, ya, ayo naik. Mas Ma, Kamu hari ini belanjanya banyak sekali. kalau untukmu, sebanyak apapun tidak akan pernah kebanyakan. Semua yang kamu lakukan hari ini, aku perhatikan semuanya. Aku juga sudah memikirkannya sejak lama. Aku mau jadi pacarmu. Tunggu sebentar. Ada apa, Mas Ma? Kamu tidak mau aku jadi pacarmu. Kamu mau jadi pacarku? Tentu saja aku senang. Jangan-jangan kamu sudah menikah. Sudah cerai, aku bisa menerimanya. Mas Ma. Kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku hanya merasa kalau kita seperti ini, dilihat orang lain rasanya kurang baik. Tapi di sekitar sini tidak ada siapa-siapa. Utusan alam semesta. Kamu malu, ya, Mas Ma. Tutup kembali. Aduh, kamu ngapain sih? Pakai bajumu yang benar. Lain kali saja, ya. Lain kali. Pakai bajumu yang benar. Sekarang aku mengerti. Ini semua perbuatanmu, kan? Ada apa? Kenapa kamu kelihatannya marah sekali? Apa? Bagaimana, suka dengan kehidupan sebagai presdir? Jawab yang jujur. Kehidupan sebagai seorang presdir, itu semua hanya agar aku mendapatkan bukti untuk melaporkan perusahaan itu. Semua ini sudah kamu rencanakan. Aku tidak punya waktu untuk mengurusi urusan duniawi seperti itu. Pilihan seperti apa yang kamu ambil, itulah yang menarik bagiku. Membantu si penindas, atau ikut berkubang dalam kotoran. Memberantas kejahatan demi rakyat atau menegakkan keadilan. Semuanya masih menjadi misteri. Membantu penjahat atau ikut bersekongkol. Memberantas kejahatan demi rakyat atau menegakkan keadilan. Semuanya masih menjadi misteri. Tapi kamu juga tidak mengecewakanku. Tapi pertunjukan yang serunya baru saja dimulai. Misi kamu kali ini gagal, ya. Hadiah 1 miliarnya hangus, deh. Memangnya aku orang yang mata duitan. Asalkan para pekerja itu mendapatkan gaji mereka. Kerugian kecilku ini tidak ada apa-apanya. Kamu ternyata berjiwa besar juga, ya. Sepertinya aku harus memberimu nama. Masa aku harus terus memanggilmu utusan semesta? Aneh sekali rasanya. Nama. Boleh. Nama apa? Bagaimana kalau Kiu-Kiu? Nama apa? Cepat katakan. Bagaimana kalau Kiu-Kiu? Kiu-Kiu yang artinya bola bundar itu. Benar, bola yang bundar itu. Lucu sekali. Kenapa kamu menghidupkanku kembali? Aku memakan semua jenis emosi manusia sebagai makananku. Hasrat dan kebencianmu. Semua itu akan menjadi santapan lezat untukku. Kalau begitu, kamu tidak akan memakanku, kan? Memangnya apa enaknya dirimu? Apa lebih enak dari mie instan? Ceka. Benar-benar kampungan. Ayo. Biar abang yang traktir kamu makan enak. Semua yang ada di menu ini, tolong sajikan untukku. Terima kasih, ya. Cepat sedikit, ya. Banyak sekali makanannya. Apa dia bisa menghabiskannya? Kukira, Kamu akan membawaku ke restoran mewah. kamu tahu apa kenikmatan terbesar di dunia manusia? Itu apa? Adalah hiruk pikuk kehidupannya. Aku juga ingin pergi ke restoran mewah, tapi sayangnya, aku tidak punya uang. Wah,
Lihat ini. Enak sekali. Masih muda, otaknya sudah korslet. Makan di warung pinggir jalan begini payah sekali. Aku hanya ingin makan dengan tenang. Kalian berdua, sekarang, saat ini juga, besar juga mulutmu, Marulong. Hari itu entah kenapa kamu bisa kabur. Aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Ternyata begitu, aku akan kembali menjadi Marulong. Marulong. Coba kamu pikirkan baik-baik, kenapa aku menyelingkuhimu? Itu semua karena kamu payah. Mulai sekarang, jangan pikirkan aku lagi. Kamu dan aku memang sudah beda dunia. Aku memikirkanmu. Aku sudah gila kalau masih memikirkanmu. Cukup, Marulong. Wanita secantik Jiang Youning, wajar kalau kamu tidak rela melepaskannya. Menurutku kalian berdua sudah buta. Saat ini juga, di hadapan kalian, gadis yang 100 kali lipat lebih cantik darinya. Di sini. Marulong, aku tidak menyangka kepergianku. Ternyata memberimu pukulan seberat ini. Kamu ternyata sudah mulai berhalusinasi. Aku lupa mereka tidak bisa melihat. Utusan alam semesta. Marulong. Jangan lagi pakai kebohonganmu yang menipu diri sendiri itu untuk menopang harga dirimu yang menyedihkan. Long sayang, mereka siapa ya? Long sayang. Marulong, dia siapa? Aku pacarnya. Kalian bisa melihatnya. Bagus ya, Marulong. Pantas saja kamu begitu dingin padaku. Halo, Mbak Cantik. Saya Wakil Presiden Grup Chaoneng. Gajiku miliaran setahun. Wah, kamu lebih tidak tahu malu lagi. Bagaimana, Mbak Cantik mau mempertimbangkannya? Cukup, dia pacarku. Hari ini, kalau perlu aku rebut paksa dia, aku akan tetap membawanya pergi. Bawa orang kemari. Aku mau lihat bagaimana caramu melindunginya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ada orang yang lebih baik tidak kamu usik. Hanya dengan pecundang sepertimu. Dia tidak sedang bicara tentangku, kan? Sebanyak apapun wanita yang kau dapatkan. Long, aku hanya bisa menolongmu sekali ini. Sekarang, kamu yang harus melindungiku. Ya, kakak baikku. Kamu masih sempat bercanda di saat seperti ini. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Kalian sebanyak ini. Aku ini wakil direktur grup Chaoneng. Cepat menyingkir dari sini. Kalau tidak, akan kubuat kalian semua sengsara. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Kalian sebanyak ini, mengeroyok satu orang. Aku ini wakil direktur grup Chaoneng. Yang kuhajar justru Orang-orang dari grup Chaoneng kalian itu. Kawan-kawan, hajar mereka. kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kenapa kalian ada di sini? Kami hari ini baru saja menerima pembayaran proyek yang tertunda. Jadi kami semua keluar untuk bersenang-senang. Tidak disangka malah bertemu kalian di sini. Oh, begitu rupanya. Terima kasih, ya. Pelan-pelan. Tubuh manusia. Memang sangat rapuh. Kamu masih berani-beraninya bicara begitu. Aku sudah dipukuli sampai babak belur begini. Kamu sama sekali tidak menolongku. Katanya utusan kosmik. Apa yang kamu lakukan dengan sekretaris itu hari ini? Kamu sangat menikmatinya, kan? Sebenarnya. Aku tidak begitu menikmatinya. Aduh, kamu sengaja? Ya, aku tidak sengaja. Aduh, jangan sentuh aku. Jangan main-main lagi. Kapan kamu bisa menyelesaikan misi naik tingkat pertamamu? Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Lain kali kalau aku menang, kamu harus pakai kostum pelayan untukku. Terus kalau kamu yang kalah gimana? Aku tidak mungkin kalah. Ayo. Terus kalau kamu yang kalah gimana? Aku tidak mungkin kalah. Ayo.
Nasibku bagus sekali, ya, langsung jadi artis papan atas. Ini keren sekali, bukan? Skill apa-apaan ini? Sujud yang tak bisa ditolak. Pria sejati pantang berlutut. Menggunakan skill ini. Adalah berhasil menjadi pemeran utama pria. Kamu bisa mendapatkan hadiah sebesar 2 miliar. Bisa dapat uang, bisa jadi bintang juga. Semoga pengalamanmu menyenangkan, ya. Xiao Longlong, ayo bangun. Misi perubahan profesi hari ini juga harus semangat, ya. Awalnya saja sudah seheboh ini. Mantap. Tapi kok rasanya lelah sekali, ya, bukannya aku baru bangun tidur. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kamu siapa? Baru mulai sudah seheboh ini. Mantap. Baby, kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Aduh, Aku kan sudah bilang, semalam jangan terlalu lelah. Kontrak ini sudah kutandatangani. Pemeran utama pria di film ini adalah kamu. apa? Kontraknya sudah selesai ditandatangani. Istirahatlah yang baik. Kalau begitu aku hanya perlu bertahan sampai besok. Berarti misiku akan selesaikan. 2 miliar, aku tahan, aku tahan. Maaf, Pak Ma. Ayo, ayo, kita lewat sini. Wah, Pak Ma sudah datang. Pak Ma sudah datang. Hei, kamu, Apa yang kamu rekam? Pak Ma sudah datang. Ayo, Pak Ma, lewat sini, jangan rekam lagi. jangan rekam lagi. Hei, kamu. Mumpung jadi artis papan atas, kenapa tidak kita nikmati saja? Perasaan dipuja-puja banyak orang. Kalian pergi duluan saja. Aku mau bepergian yang ramah lingkungan. Baik. Mumpung jadi artis papan atas, kenapa tidak dinikmati saja? Perasaan dipuja-puja banyak orang. Kalian pergi duluan saja. Aku mau bepergian yang ramah lingkungan. Baik. Kamu tidak mengenaliku. Apa karena kacamata hitam ini? Ponsel. Ah, akhirnya kamu kenal juga. Mau minta nomorku? Ya. Scan untuk bayar. Jual mahal? Ya. Nakal. Aku bareng sama dia. Aku tidak kenal dia. Scan untuk bayar. Kamu pikir aku menipumu? Katanya artis papan atas. Aku tahu ini pasti jebakan. Sialan, dikerjain ini namanya. Ah, Pak Ma, akhirnya ketemu juga. Pak, di lokasi syuting semuanya sudah siap. Kita sudah bisa mulai syuting. Aku bahkan belum baca naskahnya, kenapa buru-buru?
Cantik. Ada waktu luang. Temani aku ke ruang rias untuk latihan dialog. Loh, ini bukannya Pak Ma. Aku tidak bisa membantumu latihan dialog. Nanti kalau sampai ada yang lihat, bisa jadi gosip. Aku tidak akan sanggup menanggungnya. Apa-apaan ini? Gadis-gadis muda kalau bertemu artis. Bukannya mereka akan langsung menempel. Kenapa giliranku jadi berbeda? Aku menolak. Aku kan belum bicara. Aku tidak percaya ini akan gagal. Silakan ikut aku ke ruang rias untuk latihan dialog. Baik. Silakan ikut aku ke ruang rias untuk latihan dialog. Kenapa aku tidak bisa menolak? Tampan sekali. Akhirnya kamu datang juga. Tidak kusangka pemotretan itu ternyata pekerjaan yang menguras tenaga. Kamu menyuruhku datang ke sini hanya untuk pemotretan saja. Tentu saja. Aku kan setampan ini. Memangnya tidak seharusnya mengabadikan momen terindah harus direkam, kan? Benar-benar nggak habis pikir. Apa semua bintang papan atas zaman sekarang seperti ini? Kamu pikir aku benar-benar akan memanggilmu ke sini untuk latihan dialog denganku? Sudah hampir setengah jam. Aku harus kembali. Wah, fotonya bagus juga. Nanti aku cari kamu, ya. Tolong jangan tinggalkan aku. Dialogmu, dialogku. Tolong jangan tinggalkan aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sutradara. Ulangi sekali lagi. Baik, kita cepat perbaiki sekarang. Ayo, kita lanjut. Semuanya, siap mulai. Tolong jangan tinggalkan aku. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sutradara, tolong cut dulu. Emosiku sedang tidak pas. Oke. Cut, ulangi lagi. Payungnya mana? Payung. Mataharinya terik sekali. Ayo cepat. Semua departemen, bersiap mulai. Bisakah kamu tidak meninggalkanku? 7, 8, 9, 10. Tambah kartu pasangannya. Joker besar, joker kecil. Kenapa burung ini bisa terbang di atasku? Sutradara, aku harus berakting bagaimana? Oke, potong. Akting macam apa itu? Aktor modal viral seperti ini. Lain kali jangan dipakai lagi, bisa tidak? Kamu bilang apa yang jangan dipakai lagi? Loh, ibu kenapa bisa di sini? Aktor modal viral seperti ini. Lain kali jangan dipakai lagi, bisa tidak? Kamu bilang apa yang jangan dipakai lagi? Loh, ibu kenapa bisa di sini? Kak, tolong air minumnya. Bagaimana aktingnya Xiao Ma? Bagus. Kita semua tahu betapa hebatnya akting Rulong. Bagaikan karya dewa. Sangat natural, tidak terlihat seperti sedang berakting. Tapi kok aku dengar dari orang lain, katanya aktingnya tidak bagus. Mereka itu tidak bisa melihat bakat. Gaya pertunjukan yang begitu artistik ini, orang yang tidak punya selera seni, sama sekali tidak akan mengerti. Ayo, mulai. Tolong jangan tinggalkan aku. Bu bukan seperti ini. Aku percaya padamu. Si cewek sok polos itu siapa sih? Itu Jia Yin, aktris pendatang baru. Kalau Mbak Kuan merasa dia tidak cocok, saya akan langsung menggantinya. Kita pernah begitu saling mencintai. Kamu bisa akting tidak, sih?
Kamu tidak bisa akting, ya sudahlah. Tapi kamu malah menyeret penampilan Xiaoma, jadi ikut hancur. Aku tidak begitu. Aktingku di adegan tadi tidak ada masalah. Benar, kan, Pak Sutradara? Kata Mbak Kuan benar. Memang aktingmu yang jelek. Ini memang salahmu. Semua ini gara-gara kamu. Jiayin. Sudah berapa kali aku bilang padamu, akting itu harus pakai perasaan. Benar. Sudah susah payah dapat kesempatan beradu akting dengan Mas Rulong. Kamu malah tidak menghargainya. Kamu tahu tidak ini kesempatan yang diinginkan berapa banyak orang. Kesempatan yang mereka impikan. Sayang sekali akting Mas Rulong tadi. Itu adalah akting level dewa. Kalau adegan itu dimasukkan ke dalam film, Pasti akan tercatat dalam sejarah. berlebihan. Apa aku sehebat itu? Mas Rulong, kamu terlalu rendah hati. Meskipun dialogmu hanya angka, tapi di antara setiap angka, Emosi yang terkandung di dalamnya, terpancar dari dalam dirimu. membuat kami semua merasa takjub. Inilah yang dinamakan akting luar biasa. Hei, Zhou. Aku sudah menginvestasikan banyak uang untukmu, kan? Bukan untuk kamu main-main di sini. Aktris seperti ini, kenapa bisa ada di lokasi syutingmu? Apa yang Anda katakan benar? Bisa akting atau tidak? Kalau tidak bisa, pergi sana. Tidak bisa akting, begitu. Tapi tadi itu jelas bukan salahku. Marulong yang lupa dialognya. Kamu masih berani membantah. Jelas-jelas itu salahmu. Kamu yang merusak ritme akting Kak Rulong. Kalian kalau mau menjilat, setidaknya tahu batas dong. Tadi itu aku yang lupa dialog. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiayin. Maksudmu kami salah menuduhnya. Benar. Mereka hanya tidak berani menyalahkanmu, karena kamu bintang utamanya, kan? Tidak apa-apa, aku berani. Marulong, hebat sekali kamu ya. Tanpa uangku, kamu itu bukan apa-apa. Mulai sekarang, Marulong dan si cewek sok polos itu akan kuboikot di seluruh internet. Siapapun yang berani memakai kalian, itu berarti cari masalah denganku. Memboikotku. Tante gendut, kamu jangan kebanyakan mimpi deh. Semua perbuatan busukmu itu, aku tahu semuanya. Perlu kubongkar semuanya di sini. Apa yang kamu tahu? Sutradara Zhou, 2 hari ini Anda cukup menderita, kan? Apa bekas cupangmu itu masih ada? Lalu bulan lalu, cewek ini memaksamu memakai itu. Sampai kamu harus ke UGD tengah malam. Bagaimana? Jangan bicara sembarangan. Itu fitnah. Iya, aku memfitnahmu, tapi aku punya videonya. Mau dengar? Marulong, aku bisa membuatmu jadi artis papan atas. Aku juga bisa menghancurkan reputasimu. Aku tidak peduli. Tapi sebelum reputasiku hancur, ada sesuatu yang perlu Anda tanda tangani. Marulong, kamu benar-benar jatuh hati padanya. Si cewek licik itu, sudah kublokir dia di seluruh internet. Kamu beraninya memakai kontrak yang menjadikannya pemeran utama wanita, dan menyuruhku menandatanganinya. Mimpi saja kamu, jangan harap. Anda yakin? Aku yakin kamu. Kamu mau mengancamku? Loh, kok Anda bicara begitu? Mana berani saya mengancam Anda? Mas Ma, berlutut pada wanita ini. Cepat bangun. Jiayin, masalah ini berawal dariku. Aku harus menyelesaikannya. Mas Ma, Tapi bukan berarti Mas harus berlutut. Cepat bangun. aku tidak berlutut sia-sia. Aku tahu Anda sangat berkuasa. Separuh orang di industri film tunduk pada Anda. Anda bisa memboikotku, tapi Anda tidak boleh menghina Mas Ma. Jiayin, minggir. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Mas Ma, Mas adalah aktor terbaik. Mas sampai berlutut pada wanita ini. Minggir. Bisa tolong geser sedikit ke samping. Aku sudah berlutut selama ini. Dia belum juga setuju. Sayang sekali, Marulong. Padahal masa depannya sangat cerah. Karena emosi sesaat. Dia benar-benar menghancurkan karir profesionalnya. Para penggemarnya. Kalau tahu idola kesayangan mereka itu cuma cowok yang morotin cewek, bakal bereaksi seperti apa, ya? Silakan tanda tangani kontraknya.
Apa? Makasih, ya. Loh, kok aku tanda tangan? Nih, Mulai sekarang, kamu adalah pemeran utama wanitanya. Apa? aku. Iya, kamu. Terima kasih, Mas Ma. Harus berterima kasih gimana lagi sama kamu. Aku nggak menyangka kamu berbuat sejauh ini untukku. Aku cuma lihat mereka, merasa kesal saja. Oh ya, jangan panggil aku Mas Ma, panggil sayang. Mas Ma, ini pertama kalinya aku jadi pemeran utama. Banyak adegan yang aku nggak tahu harus bagaimana. Kamu bisa bimbing aku sedikit, kan? Sial, aku juga nggak bisa akting. Oh, begitu? Ya, boleh, nggak masalah. Kalau begitu, kita ke kamarmu. Mas Ma, kamu sendirian. Memangnya siapa lagi? Utusan alam semesta nggak mungkin datang, kan? Selesaikan dengan cepat. Mas Ma. Apa Mas nggak terlalu terburu-buru? Mas Ma, Mas sudah mengubah hidupku. Mulai sekarang, aku orangnya Mas. Mas Ma, bukannya Mas bilang sendirian. Kamu bisa lihat dia. Mbak secantik ini, mana mungkin aku nggak bisa lihat. Nggak kusangka, ada mbak yang secantik ini. Sebenarnya aku sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Mas nggak perlu jelaskan. 3 orang. Boleh juga, kok. Kamu ngomong apa sih? Sebenarnya maumu apa, sih? Setiap kali aku hampir berhasil. Kamu selalu datang mengacau. Aku tahu. Mie instan memang yang paling enak. Kamu memang sengaja. Hei, kamu lupa sesuatu. Ya, kostum pelayan. Apa bagusnya baju ini? Aku benar-benar tidak mengerti selera kalian manusia biasa. Kamu tahu apa? Ini namanya roleplay. Apa bagusnya baju ini? Aku benar-benar tidak mengerti selera kalian manusia biasa. Kamu tahu apa? Ini namanya roleplay. Aduh, kamu mau apa? Kamu suka ya? Nanti juga ada kesempatannya kok. Sudah, Longlong, saatnya untuk ganti kelas berikutnya. Kenapa? Kamu tidak mau lanjut lagi? Lanjut dong. Kenapa tidak lanjut? Bagaimana kalau kita taruhan sekali lagi? Taruhan apa? Kalau aku berhasil menyelesaikan misinya lagi, boleh tidak aku memelukmu tidur selama 5 menit? Aku tidak akan macam-macam. Boleh. Aku hanya takut kalau nanti bagimu. Itu bukanlah sebuah hadiah. Sudah, ayo cepat ganti kelas. Kalaupun menyelesaikan misi dan dapat hadiah, mengaktifkan skill 800, 1000. Apa-apaan ini? 1800. Skill kamu ini tidak pernah bisa diandalkan. Semoga kamu bersenang-senang ya, Guru Ma. Aku malah disuruh mengurus perguruan silat ini. Berpura-pura saja dulu. Aku dihina oleh anak buah dari sasana tinju busuk itu. Dia menunjuk hidungku dan bilang, katanya aku ini bocah tengik. Yang dipermalukan bukan cuma harga diriku saja, tapi juga martabat seluruh perguruan kita. Di dunia persilatan sekarang, hanya ada satu orang yang bisa membantuku mengembalikan harga diriku. Aku malah diganti profesinya jadi begini. Aku kan tidak bisa kungfu. Bagaimana caranya aku bisa mempertahankan perguruan ini? Saya mohon Anda maju. Bantu saya mengembalikan harga diri saya. Jangan bercanda. Harga diri apa yang aku punya? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tenang, santai saja, santai. Hanya sekumpulan orang payah ini, masih mau cari orang untuk balas dendam. Perguruan ini sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau sampai Anda turun tangan untuk masalah sepele ini, itu akan merusak wibawa Anda. Tapi merekalah yang lebih dulu cari gara-gara. Harap semuanya tenang.
Aku sudah tahu cara menangani masalah ini. Biar aku sendiri yang maju menyelesaikannya. Di luar ada yang datang menantang perguruan. Apa? Mereka berani-beraninya datang menantang. Mereka benar-benar datang menantang kita. Gawat, kali ini kita tamat. Wang Jian, kalian benar-benar sudah keterlaluan. Masih berani datang menantang kemari. Benar-benar cari mati. Hari ini kami datang untuk menantang. Tujuan kami adalah panji jawara bela diri ini. Jika kami berhasil menang, maka panji ini akan kami ambil. Kalian tidak punya kemampuan untuk itu. Menurutmu, apa kita punya peluang untuk menang? Tenang saja, Guru Ma. Mereka itu hanyalah sekumpulan orang, berotot besar yang tenaganya kosong. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres ya? Ternyata Tuan Ma juga ada di sini. Kalian tidak akan punya kesempatan menang sedikit pun. Oh, si Raja Cambuk, Guru Ma, juga ada di sini. Kalau begitu, bagus sekali. Kuharap aku punya kesempatan untuk mengadu ilmu dengan Guru Ma. Hahaha, dengarkan aku dulu. Tadi malam aku mengamati pergerakan bintang, dan aku menemukan bahwa hari ini sungguh tidak cocok untuk bertarung. Bagaimana kalau kita atur waktu lain saja? Apa jangan-jangan kalian takut? Hahaha, dia bilang kita takut. Apa yang kau tertawakan? Guru Ma sedang memberimu kesempatan untuk mundur, karena kalian bersikeras cari mati. Kalau begitu jangan salahkan kami. Kalau tidak terima, akan kami hajar sampai kalian menyerah. Ayo maju, siapa takut? Kita sepakati dulu, siapa yang menang. Panji yang melambangkan kehormatan tertinggi di dunia persilatan ini. Baik, sepakat. Karena kalian sudah datang menantang perguruan kami. Jangan harap satupun dari kalian bisa pergi dari sini. Apa panji itu benar-benar sepenting itu? Tidak boleh. Biarkan mereka yang bertarung. Apa panji itu benar-benar sepenting itu? Tidak boleh. Biar kalian yang selesaikan. Gawat ini. Apa kita benar-benar bisa mengalahkan mereka? Guru Ma, tenang saja. Meskipun Xiao Qi kelihatannya kurus dan lemah. Tapi sebenarnya dia adalah jagoan nomor 1. Pintar sekali menyembunyikan kemampuan. Kamu tidak akan bertahan satu ronde pun. Dengan postur tubuh sepertimu itu, aku bahkan takut kamu tidak bisa menahan satu pukulanku. Sombong sekali bicaramu. Nanti lidahmu terkilir. Ayo maju. Sepertinya dia memang hebat juga ya. Abiao, jangan lengah, bisa jadi lawan sengaja mengecohmu. Tenang saja, Kak. Aku pasti akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Xiao Qi, Xiao Qi, Xiao Qi. Ini yang kalian sebut jagoan. Kukira dia datang untuk melawak. Kamu sedang bercanda ya? Dengan kemampuan kalian yang seperti ini, panji kehormatan ini diletakkan di sasana kalian. Benar-benar sebuah penghinaan terbesar. Hanya sebuah panji kehormatan. Tidak boleh. Xiao Qi hanyalah Petarung terlemah di antara kami. Wajar saja kalau dia kalah. kami masih punya yang lebih kuat. Saudara-saudara, mereka sudah keterlaluan. Biar mereka lihat kekuatan kita. Maju sini, maju sini, maju sini. Sini kamu, kupatahkan kakimu. Kak, cewek seksi, tipe kesukaanmu. Tipe yang kamu suka. Kak, akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu tidak datang, bisa ada yang tewas. Pertarungannya belum selesai. Kamu harus semangat. Kamu tidak lihat semua sudah terkapar. Sudah tidak ada orang lagi. Itu kan masih ada satu lagi. Wah, yang ini aku suka. Biar aku, biar aku, biar aku. Aku suka yang ini. Aku suka. Kamu mau mengandalkan seorang gadis kecil untuk membereskan pria-pria berotot ini. Kamu yang gila atau aku yang gila? Kalian masih punya jagoan lain.
Kalau tidak ada, panji ini akan kubawa. Siapa bilang kami kehabisan orang? Kami masih punya orang. Guru Ma, kami mengandalkanmu. Tutup mulutmu. Aku mohon padamu. Kenapa kamu ke sini? Cepat pergi, Nona. Kalian beraninya mengirim seorang gadis kecil ke sini. Untuk melindungi guru Mamu. Menurutku dia tidak akan sanggup. Lebih baik Anda sendiri yang maju. Dia tidak berani, Bang. Dia penakut. Guru Ma, ada apa? Biar aku saja. Ternyata kau masih laki-laki juga, tidak bersembunyi di belakang wanita. Anak muda. Kalau kamu turun sekarang, aku tidak akan menyerangmu. Bang, cepat turun saja, aku belum mau bertemu nenek buyutku. Aku, Abiao, bukan penakut, bisa bertarung dengan Guru Ma. Bahkan jika kalah, aku akan merasa terhormat. Anak muda, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu sampai kalah dalam pertarungan ini, nanti akan susah cari jodoh loh. Silakan, Guru Ma, aku harus bagaimana ini? Kiu, tolong. Tunggu sebentar. Anak muda ini tidak punya etika bertarung. Siapa? Siapa yang memukulku? Oh, begitu rupanya. 800, 1000, melukai musuh 800, tapi mengorbankan diri 1000. Hahaha, anak muda. Hari ini akan kubuat kau merasakan jurus pamungkas dari Tai Chi Xingyi kami, pembalikan semesta. Aku tidak percaya, majulah. Bang Biao. Bengkak, bengkak, bengkak. Anak muda, jaga sikapmu baik-baik. Guru Ma menang. Bos, balas dendam, bos. Jangan senang dulu, aku pasti akan kembali. Balas dendam, ayo pergi. Bos, balas dendam. Untung dia jatuh duluan. Aku juga sudah mencapai batasku. Tadi Anda sangat berani. Aku setiap hari memang seberani ini. Aku sangat mengagumimu. Maukah Anda menjadi pacarku? Jangan-jangan Anda sudah punya pacar. Kalau itu sih, tidak punya. Bukankah hubungan kita ini terlalu cepat? Tadi dia kena batunya. Sekarang aku mau lihat kamu bisa apa. Sayang, kamu pasti bisa mengalahkan mereka, kan? Apa mungkin hidupku? Akan berakhir sampai di sini saja. Aku rindu bunga kanola yang ditanam nenek buyutku. Serahkan panji dewa perang itu. Aku bisa mengampuni nyawamu hari ini. Tadi kamu sudah melindungiku. Sekarang, giliranku untuk melindungimu.
Jangan harap ada satupun dari kalian yang bisa lari. Ternyata masih ada jagoan lain. Jangan-jangan Panji Dewa Perang itu milikmu. Baru sadar, ya, Panji itu cuma. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tidak akan memberikannya pada orang rendahan sepertimu. Maaf, saya tidak tahu berhadapan dengan siapa. Jadi, mau aku yang mengantar kalian pergi? Atau kalian pergi sendiri? Kami pergi sendiri. Kami akan pergi sendiri. Kamu mau apa? Guruku bilang, budi baik penyelamat nyawa harus dibalas dengan pernikahan. Gurumu mengajarimu hal seperti itu juga. Guru juga bilang, membalas budi itu harus secepatnya. Kalau begitu, perintah guru tidak boleh dilanggar. Ayo, aku sudah siap. Mbak, kamu sedang apa di sini? Kamu pergi dulu 10 menit, ya. 2 menit saja cukup. Kenapa? Kamu mau berbuat apa dengan gadis itu? Nanti akan kujelaskan padamu. Kamu pergi dulu sebentar. Ya, tidak. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku datang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kemarin kamu tidak melanjutkannya? Aku ini orang baik. Mana mungkin aku melakukan hal semacam itu? Sungguh. Melihatmu seperti ini, lain kali saja, ya. Kenapa wajahku sudah tidak sakit lagi? Apa ini perbuatanmu? Misi kali ini selesai dengan baik. Hadiahnya akan kuberikan. Hadiah yang seperti ini, lebih baik dari apapun. 5 menit saja, ya. Pembayaran diterima, 40 miliar. Sebaiknya aku ganti profesi dulu. Kali ini aku sengaja memilihkan sebuah profesi untukmu. Oh, ya. Pelayan pembersih apa maksudmu? Kenapa aku harus jadi pelayan kebersihan, sih? Waktu itu kulihat kamu. Suka sekali melihatku pakai baju pelayan. Kukira kamu juga mau mencobanya. Waktu itu kulihat kamu. Suka sekali melihatku pakai baju pelayan. Kukira kamu juga mau mencobanya. Aku sengaja loh, pakai cara khusus, untuk memilihkan pekerjaan ini untukmu. Astaga, kakak, kamu mau mengerjaiku sampai mati. Ya, kalau kamu bisa mengatur ini semua, kenapa tidak pilihkan yang lebih baik untukku? Apa ini bisa diubah? Sekali terpilih, tidak bisa diganti lagi. Lalu bagaimana? Kamu harus menyelesaikan misinya tanpa ulasan buruk sama sekali. Untungnya, hadiahnya lumayan bagus. Hadiah? Coba kulihat.
10 set kostum pelayan dengan gaya yang berbeda-beda. Mengaktifkan skill, saudari kembar. Catatan skill. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Selamat bermain, ya. Rumah pertama yang harus dibersihkan adalah rumah ini. Ayo, Long Long, semangat. Semoga Tuhan melindungiku. Orang macam apa yang memesan jasa kebersihan pelayan? Jangan-jangan dia orang mesum. Adik, kamu akhirnya datang juga. Terserah siapa yang mau kerjakan tugas ini. Tidak bisa, tugas ini harus dikerjakan. Meskipun tidak bisa selesai, tetap harus dikerjakan. Adik, masuklah. Baiklah, aku akan berusaha menahan diri untuk tidak memukulnya. Ini benar-benar seperti tempat sampah. Ayo, adik, minum dulu. Terima kasih, ya. Aduh, tanganku. Oh, ya. Di matanya, kamu terlihat seperti aku, loh. Di matanya, kamu terlihat seperti aku, loh. Sudahlah, yang penting bisa menyelesaikan tugas. Terserah dia mau melakukan apa. Mas, saya mau mulai bersih-bersih. Iya, mulailah, mulailah. Cepat selesaikan bersih-bersih lalu kabur. Uapnya naik. Ah, apa yang kamu lakukan? Kamu itu juga gengsian banget, iya. Long Long, biarkan saja dia memelukmu. Asalkan kita dapat ulasan bagus, misi kita akan dianggap selesai. Di matanya, wujudku itu sepertimu. Aku tidak bisa membiarkan pria lain memelukmu, apalagi orang mesum parah seperti dia. Kamu sedang bicara dengan siapa? Kamu tidak tahu, di dalam kamarmu ada makhluk halus. Ternyata kamu juga bisa melihatnya. Ternyata kamu juga, wanita pilihan dewa, masih mau pura-pura di hadapanku. Kamu tidak percaya. Di dalam kamarmu ada makhluk halus. Pegang ini. Ke kiri. Ke kanan. Kakak, kami mati dengan sangat mengenaskan. Cepat peluk kami, dong. Kalian, cepat keluar dari rumahku. Keinginan kami semasa hidup adalah membersihkan tempat ini sampai tuntas. Hanya setelah selesai membersihkannya, barulah kami bisa pergi. Kalian cepat bersihkan. Akhirnya beres juga. Sudah selesai dibersihkan? Coba periksa apa ada masalah. Tidak ada masalah, saya pergi ya. Tidak ada masalah, bersih sekali. Tunggu dulu. Anu dia masih ada di rumahku. Masih dong. Katanya rumahmu asyik. Dia mau tinggal lebih lama. Kamu bisa tidak bicara dengannya. Suruh dia pergi, dong. Rumahku kan kotor dan berantakan. Wah, kebetulan sekali. Dia justru suka lingkungan yang kotor dan berantakan. Dia sudah kelamaan tinggal di tempat yang bersih. Aku janji akan setiap hari membersihkan rumah sampai kinclong. Deal. Ingat,
Beri aku ulasan yang bagus ya. Kalau tidak, dia akan kembali lagi. Misi pertamanya saja sudah gagal. Menurut peraturan, dia seharusnya sudah didiskualifikasi. Menurut saya, dialah orang yang sebenarnya kita cari. Saya akan memberinya satu kesempatan terakhir. Kalau dia gagal lagi, kamu yang kembali. Hari ini kamu kelihatannya pendiam sekali. Ya, Menurutmu, kalau suatu hari nanti aku meninggalkanmu, kamu bakal kangen aku nggak? Menurutmu, kalau suatu hari nanti aku meninggalkanmu, tentu saja. Kenapa? nggak? Aku cuma penasaran saja. Penasaran. Bagaimanapun juga, kamu ini, kan dewa. Kenapa hari ini, bertingkah seperti anak gadis begitu? Kamu nggak boleh pergi. Ya, aku belum puas main sama kamu. Mas Ma. Halo, kita ketemu lagi. Mas Ma, cewek cantik ini siapa? Mas Ma. Dia siapanya Mas? Halo, semua. Aku kakaknya Long Long. Kakaknya. Syukurlah, asal bukan pacarnya. Oh, iya benar. Ini kakak perempuanku. Kenapa kalian bertiga ada di sini? Tentu saja untuk menemuimu, dong. Benar, cuma di sini aku bisa menemukanmu. Mas Ma, aku juga datang mencarimu. Kalian bertiga, apa semuanya mau jadi pacarnya? Jangan asal bicara, ya. Kamu jangan berpikiran macam-macam. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka bertiga. Sejak dia menyelamatkanku waktu itu, aku sudah jadi miliknya. Hei, kamu mengerti tidak apa itu? Aturan siapa yang datang duluan? Aku yang lebih dulu kenal Mas Ma, kecuali dia menolakku. Kalau tidak, aku harus ada di urutan pertama. Aku ingin bersama Mas Ma, tapi aku tidak pantas untuknya. Tidak apa-apa, kakak bantu kamu. Aku membantumu mencari pacar, dong. Di dunia manusia, memilih istri itu sangat penting. Loh, aku harus serius membantumu memilih. Iya, aku tahu. Kenapa kamu ikut campur? Di mana Li Xiangling, kerjanya bagus. Dia pasti bisa membantumu dalam karir. Kalau Jia Yin, sifatnya baik, lembut, dan juga perhatian. Dalam kehidupan sehari-hari, dia pasti bisa menjagamu. Bisa diandalkan dan terus terang. Kalau kamu bersamanya, aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu lagi. Aku tidak mau ketiganya. Mereka bertiga begitu baik. Kamu tidak mau. Lalu kamu mau apa? Aku hanya mau kamu. Mereka bertiga begitu baik. Kamu tidak mau. Lalu kamu mau apa? Aku hanya mau kamu. Kamu mau pergi. Bukan begitu, utamanya. Aku ingin melihat perubahan profesimu yang berikutnya. Kalau kamu berhasil dalam perubahan profesi berikutnya, Aku tidak perlu pergi. Harusnya kamu bilang dari tadi. Ayo, ayo, cepat lakukan perubahan profesi. Aku pasti akan berhasil. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. kali ini mungkin tidak akan semudah itu, loh. Aku pasti bisa menyelesaikan misinya dengan lancar. Aku takkan membiarkanmu meninggalkanku. Kali ini aku pasti menang. Percaya diri sekali, ya. Jelas dong, kamu mungkin tidak tahu. Dulu aku ini dijuluki Raja Jalanan. Selama pesanan diantar tepat waktu, maka misinya dianggap berhasil. Tapi,
skill ini maksudnya apa? Pria sejati 5 detik. Kamu punya kemampuan untuk menghentikan waktu, tapi hanya selama 5 detik, dan hanya bisa digunakan 1 kali. Kalau pesanannya benar-benar telat, apa gunanya 5 detik? Tenang saja, pasti tidak akan ada masalah. Kali ini mau taruhan apa lagi? Kalau kali ini aku Berhasil menyelesaikan misinya. Kamu harus berjanji padaku untuk tidak akan pernah meninggalkanku. Kali ini mau taruhan apa lagi? Kalau kali ini aku Berhasil menyelesaikan misinya. Kamu harus berjanji padaku untuk tidak akan pernah meninggalkanku. baik. Aku percaya padamu. Untukmu. Perhatian sekali. Kamu minum saja sendiri. Anda memiliki pesanan antar, silakan segera diproses. Tenang saja, aku pasti bisa. Aku pergi. Anda memiliki pesanan antar, silakan segera diproses. Aku pergi. Taman Y. Selamat menikmati hidangannya. Sebentar lagi sampai. Renfan. Masih ada 10 menit. Pak Li. Pak Li, apa Bapak lihat putriku? Tidak. Memangnya kenapa? Dia hilang. Informasi pesanan, klik untuk melihat detail. Putriku. Sudah coba cari di tempat lain belum? Sudah berapa lama hilangnya? Aku dan suamiku sudah mencarinya. Tidak ketemu. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Cepat cari lagi sana. Pak, pesanan saya nomor 37. Sudah jadi belum? Ya. Kamu urus saja urusanmu. Aku mau coba cari lagi. Cepetan. Aduh, disuruh buru-buru terus. Anaknya orang hilang, tahu. Masih saja disuruh cepat. Kamu mau apa? Anaknya umur berapa? 6 tahun? Memangnya kenapa? Nanti, kamu kirimkan foto anaknya ke aku. Biar aku sebarkan di grup ojek online. Banyak orang, banyak yang bisa bantu. Kamu ini sebenarnya mau apa sih? Apa maksudmu aku mau apa? Kalau bukan karena kamu, sangat berarti bagiku. Aku sudah dari tadi membantunya mencari. Aduh, Memangnya abang-abang ojol yang lain bisa bantu? soal itu, kamu tenang saja. Kami para pengantar makanan adalah sebuah kekuatan misterius. Masih ada 2 menit. Bahkan kalau liftnya rusak, aku tetap bisa mengantar pesanan terakhir. Kalau kamu berhasil pindah kerja lain kali, aku tidak perlu pergi. Tenang saja, pasti tidak akan ada masalah. Apa kamu melihat putriku? Putriku hilang. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Aku belum puas bermain. Pak Li, apa Bapak melihat putriku? Putriku. Dia hilang. Run run, run run.
Ran. Selamat tinggal, Marulong. Berhenti. Siapa kau? Pergi sana. Turunkan anak perempuan itu. Kenapa harus kuturunkan? Turunkan anak perempuan itu. Dia putriku, kenapa harus kuturunkan? Sebenarnya kau ini siapa? Siapa nama putrimu? Kapan tanggal lahirnya? Umurmu berapa tahun ini? Hah? Bocah, jangan ikut campur urusan orang lain. Urusan hari ini justru akan kuurus sampai tuntas. Lepaskan. Tenang, aku mundur. Dasar jagoan 5 detik. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Sekarang, meskipun kamu mau lari, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Lari sana, lari. Ayo coba lari lagi. Lain kali kalau mau menculik anak, culik saja aku, berani. Ampun, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ran, ini ibu. Kamu tidak apa-apa, kan, sayang? Aku tidak apa-apa, Bu. Akhirnya ibu menemukanmu. Syukurlah sudah ketemu. Ran, ini ibu. Kamu tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa, Bu. Akhirnya kamu ketemu. Syukurlah sudah ketemu. Pengantaran pesanan Anda telah melewati batas waktu. Misi promosi gagal. Kiu. Kiu. Pak, Bapak pernah lihat seorang gadis. kita pernah kesini bersama-sama. Cantik sekali. Masma, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa, kata kakak. Hari ini suasana hatimu sedang tidak baik. Aku kesini untuk menemanimu. Hari ini aku tidak mau bertemu siapapun. Kalian semua pulang saja. Tadi kamu sudah makan banyak. Lewatkan saja makan sekali ini. Aku sudah membeli beberapa kardus mie instan. Mulai sekarang, kamu bisa makan sesukamu. Bagaimana kalau kita taruhan? Kalau aku kalah, aku akan jadi anakmu. Panggil ayah, jangan main-main. Mendekat sedikit. Kamu panggil aku ayah. Baiklah, ayah, ayo. Kamu bisa melakukan ini. Kamu bisa tiup satu. Kamu harus tiup satu. Cepat. Xiao Longlong, kamu sudah siap? Apa kamu sudah ganti kelas selanjutnya?